Hai hai hai, halo anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bersukacita. Hari ini kita akan belajar tentang perubahan cuaca dari tema 5 subtema 2 Bahasa Indonesia kelas 3 SDMI. Yuk kita belajar. Tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Siswa dapat memahami pengertian cuaca. Dan 2. Siswa dapat mengidentifikasi perubahan cuaca. Lalu yang ketiga, siswa dapat mengetahui perlengkapan menghadapi perubahan cuaca. Dan yang keempat, siswa dapat memahami manfaat cuaca bagi kehidupan manusia. Selamat belajar. Nah, sebelumnya Ibu akan membahas dulu tentang apa itu cuaca. Cuaca adalah keadaan udara yang terjadi di suatu tempat dalam waktu yang singkat. Artinya, cuaca dapat berubah sewaktu-waktu. Perubahan cuaca yang terjadi saat ini merupakan akibat dari perubahan iklim yang terjadi karena berubahnya keseimbangan lingkungan. Nah, selain itu, perubahan cuaca yang sangat ekstrim seperti saat ini, misalnya dari panas tiba-tiba dingin, dan juga sebaliknya, mengakibatkan tubuh kita rentan terkena penyakit seperti flu, diare, mimisan, sesak nafas, dan lain-lain. Nah, untuk mengetahui perubahan cuaca, kalian harus tahu simbol-simbol cuaca. Sebenarnya Ibu telah membahasnya pada konten YouTube ini tentang keadaan cuaca. Kalian nanti bisa membukanya kembali ya. Nah, sekarang kita lihat dulu simbol-simbol cuaca dengan cepat. Yang pertama ada cuaca cerah, ini simbolnya. Lalu cuaca panas, cuaca berawan, cuaca cerah berawan, cuaca dingin, cuaca hujan, cuaca mendung disertai petir, cuaca mendung, cuaca berangin, cuaca angin topan, dan masih banyak lagi. Tapi di sini hanya beberapa yang akan kita bahas. Nah, sekarang kita akan belajar tentang cuaca dan perubahannya. Nah, kita lihat di sini. Ini apa gambarnya? Iya, ini menggambarkan cuaca cerah. Nah, ciri-cirinya, cuaca cerah ditandai oleh matahari yang bersinar terang. Udara juga terasa lebih panas. Nah, di cuaca berawan, saat cuaca berawan, udara terasa lebih sejuk karena matahari bersembunyi di balik awan. Cuaca berawan ini bukan berarti mendung ya, tetapi matahari hanya tertutup awan. Nah, lalu ada cuaca mendung. Saat cuaca mendung, langit kelabu pertanda akan turun hujan. Biasanya sebelum hujan, udara terasa panas. Kalian merasakannya kan? Nah, kemudian saat cuaca hujan, udara terasa dingin. Titik-titik air mulai turun menjadi hujan rintik atau gerimis, dan kemudian bisa juga menjadi hujan deras. Nah, mengapa sih perubahan cuaca dapat terjadi? Kita akan belajar tentang hal itu. Salah satu penyebab berubah-ubahnya cuaca adalah tinggi rendahnya suhu bumi. Selain itu, hal lain yang menyebabkan cuaca mudah berubah-ubah adalah rotasi bumi. Nah, itulah mengapa iklim dan cuaca bisa sangat berbeda di tiap negara, bahkan di tiap daerah. Nah, sekarang kita akan belajar lagi tentang kegiatan berdasarkan cuaca. Kalian tahu tidak bahwa cuaca sangat mempengaruhi kegiatan atau aktivitas manusia? Jika cuaca buruk, manusia suka melakukan kegiatannya di dalam rumah saja.
Nah, sebaliknya, jika cuaca bagus, mereka suka melakukan kegiatan di luar rumah atau yang sering kalian dengar istilah outdoor dan indoor. Gitu ya anak-anak? Nah, coba kita lihat dulu kegiatan saat cuaca cerah. Apa yang bisa kalian lakukan? Nah, ibu pasti cepat-cepat menjemur baju jika cuaca cerah karena cucian akan cepat kering. Lalu nelayan akan menjemur ikan asin. Dan lalu pengrajin kerupuk akan menjemur kerupuk supaya mudah digoreng. Gitu ya anak-anak? Lalu apa lagi yang bisa kalian lakukan? Nah, kegiatan saat cuaca berawan. Banyak sekali yang bisa kalian kerjakan seperti pada gambar. Nah, sebenarnya ini bisa kalian lakukan pada saat cuaca panas, tetapi akan banyak menguras energi kalian. Nah, cuaca berawan adalah cuaca yang paling pas untuk kita berkegiatan di luar ruangan, misalnya bersepeda, bermain layangan, berolahraga, dan lain-lain. Nah, lalu apa sih kegiatan saat cuaca mendung? Ada kok kegiatannya, yaitu bermain di teras rumah. Karena kalau di luar kalian takut kan? Tiba-tiba hujan dan kehujanan. Seperti ini. Kemudian mengangkat jemuran. Tentu saja ibu kalian atau kalian cepat-cepat mengangkat jemuran. Takut jemurannya basah lagi deh. Lalu petani menggarap sawahnya. Dan lain-lain. Nah, kegiatan saat cuaca hujan adalah 1. Waspada terhadap bencana banjir. Seperti sekarang, hujan deras tiba-tiba ada banjir bandang, banjir yang datang tiba-tiba. Ya. Lalu ada kalian harus menjaga kebersihan lingkungan. Nah, gambar ini jangan ditiru ya. Ketika hujan deras, selokan akan penuh air. Nah, biasanya orang suka membuang sampah di selokan atau sungai. Hal ini adalah salah anak-anak. Nah, sekarang beraktivitas di dalam rumah. Tentu saja kalian tidak ingin kehujanan. Karena itu kalian dapat melakukan banyak hal di dalam rumah. Nah, sekarang kita membahas tentang cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim adalah perubahan cuaca secara tiba-tiba. Nah, contoh cuaca ekstrim yaitu misalnya dari cuaca panas kemudian menjadi hujan deras. Nah, itu kan berubah secara cepat dan sama sekali berbeda. Ya, kalian bisa melihat dari cuaca panas kemudian menjadi hujan deras. Nah, cuaca ekstrim membuat orang mudah terkena penyakit. Untuk itu, kita harus menjaga kesehatan tubuh dengan cara yang pertama, memakai masker. Nah, itu dapat menghindarkan kita dari berbagai macam virus. Nah, sekarang rajin berolahraga agar tubuh selalu bugar dan sehat. Kemudian jangan lupa makan makanan bergizi. Dan hindari kontak langsung dengan matahari karena ini akan menguras energi kalian. Kemudian jangan lupa juga menjaga kebersihan tubuh, misalnya mandi, mencuci tangan dengan sabun, dan lain sebagainya. Jangan lupa mengonsumsi vitamin untuk daya tahan tubuh kalian. Lalu tidur atau istirahat yang cukup. Dan juga jangan lupa minum air putih yang banyak. Lebih baik minum air putih yang hangat. Nah, cuaca juga mempengaruhi benda-benda yang dibutuhkan oleh manusia. Misalnya pada cuaca cerah, kalian tentu saja membutuhkan topi, mungkin saja dengan kacamata karena misal terlalu terik akan membuat mata kita silau. Lalu sandal, tidak mungkin kan kita memakai sepatu boot, pasti kita akan kegerahan. Lalu minuman yang segar.
Nah, bagaimana dengan cuaca hujan? Kalian tentu saja memerlukan mantel dan payung serta sepatu yang untuk menghindarkan kalian dari basah, atau sepatu boot itu ketika kalian ingin keluar rumah. Nah, semua cuaca, baik itu cuaca panas, cuaca cerah, cuaca mendung, ataupun cuaca hujan, sangat bermanfaat bagi manusia. Manusia tentu saja akan merasa senang apabila cuaca tersebut telah datang. Apapun cuacanya, pasti manusia dapat berkegiatan dengan menyesuaikan diri. Nah, kesimpulannya, yang pertama, perubahan cuaca mempengaruhi kegiatan manusia. Cuaca yang berubah-ubah membuat kegiatan manusia juga berubah-ubah. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak lebih mengerti dan paham ya. Dan selanjutnya kita akan berlatih soal berkenaan dengan perubahan cuaca. Kalian siap? Kita mulai dari latihan soal yang pertama. Nah, coba kalian lihat bacaan di bawah ini. Kalian bisa menyetop video ini untuk membaca bacaan ini. Lalu sudah itu, tulislah informasi tentang cuaca yang kamu peroleh dari bacaan berikut. Nah, ada contohnya, sudah Ibu contohkan yang diambil dari bacaan ini. Nah, coba kalian lihat. Nih, yang penting adalah cuaca dapat berubah setiap hari. Lalu, informasi penting lainnya apa ya? Nah, coba kalian lihat di paragraf kedua. Ibu menuliskan, saat cuaca cerah, matahari bersinar terang sehingga udara menjadi panas. Mungkin kalian punya pendapat yang lain, tidak masalah. Yang penting kalian anggap itu penting. Nah, sekarang yang ketiga, cuaca berawan ketika awan berkumpul menutupi sinar matahari. Ini Ibu anggap penting. Nah, kemudian ada informasi lagi lainnya. Cuaca mendung berarti akan segera turun hujan. Dan informasi berikutnya yang bisa Ibu tarik yang penting, yaitu sebelum hujan terkadang udara terasa agak panas. Nah, misal jawaban kalian berbeda, tetapi yang kalian anggap penting, informasinya tentu saja boleh. Lalu kita lanjut ke latihan soal kedua. Nah, coba kalian lihat artikel ini. Ini ada dalam buku paket kalian. Kalian bisa menghentikan video ini sejenak untuk membaca bacaan ini. Nah, kemudian tugas kalian adalah untuk mencari kata atau istilah khusus tentang perubahan cuaca. Perubahan dampak dari perubahan cuaca itu. Yang pertama ada cuaca ekstrim. Lalu ada flu, mimisan, sesak nafas, kebugaran tubuh, dan masker. Ini beberapa istilah yang Ibu pikir merupakan berhubungan dengan dampak perubahan cuaca. Nah, sekarang kita melangkah berikutnya ke latihan soal yang ketiga. Nah, coba kalian lihat pengaruh perubahan cuaca bagi kehidupan manusia. Ibu sudah membuat mind mapping ini. Nah, kalau cuaca panas, kira-kira apa ya kegiatannya? Yang pertama menjemur pakaian. Lalu ada menjemur ikan asin dan kerupuk, bermain sepeda dan olahraga. Lalu bagaimana dengan cuaca dingin? Kalian harus waspada terhadap bencana banjir, menjaga kebersihan lingkungan, dan beraktivitas di dalam rumah. Nah, selanjutnya latihan soal yang keempat. Kalian bisa menyetop lagi video ini. Nah, tugas kalian, informasi apa sajakah yang didapat dari artikel di samping? Nah, Ibu ambil dari paragraf pertama ini. Pengamatan cuaca di Indonesia dilakukan oleh BMKG. Lalu informasi yang kedua Ibu ambil dari paragraf yang kedua. Informasi yang penting. Badan ini yang tadi sudah disebutkan yaitu BMKG.
Badan ini bertugas mengamati cuaca setiap hari. Samakah jawaban kalian? Dan selanjutnya, Ibu ambil dari paragraf ketiga, yaitu BMKG menjelaskan pada Januari Indonesia berada pada puncak musim hujan. Nah, perlu kalian ketahui informasi ketiga ini Ibu himpun dari 2 kalimat yang kemudian Ibu jadikan 1 kalimat. Begitu ya. Nah, selanjutnya kalian bisa cari sendiri untuk informasi yang keempat diambil dari paragraf keempat. Selamat mengerjakan. Nah, demikian tadi pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak lebih paham ya. Terima kasih, salam sehat semangat. Dah.